Halo, nama saya Edwin, dan hari ini saya akan menguak suatu rahasia. Mengapa anak-anak itu ada yang bodoh di sekolah? Nah, kebanyakan orang tua itu bingung, pusing ya kan? Pusing dia. Kenapa anak saya itu seperti ini? Nah, yang tidak orang tua ketahui adalah apa yang tidak mereka berikan kepada anaknya. Jadi kebanyakan itu, anak-anak yang tidak bisa belajar, menghafalnya cepat lupa, itu bukan karena mereka bodoh, itu justru karena mereka itu jenius. Hanya saja guru-guru dan sekolah itu tidak melatih atau memberi mereka kesempatan untuk menggunakan kejeniusannya. Mari saya jelaskan mengapa anak kita itu bersikap seperti itu. Kenapa dia itu malas belajar. Sebenarnya ada penjelasannya. Penjelasannya itu mudah. Kita itu, manusia, mempunyai dua belahan otak. Satu belahan otak kiri dan satu belahan otak kanan. Di kedua otak kita ini masing-masing itu memproses informasi yang berbeda, ya. Otak kanan itu memproses segala sesuatu yang berbau imajinasi, mimpi, warna, bentuk, nah seperti itu. Tapi di otak kiri kita itu, kita proses matematika, logika, angka urutan. Nah, sekarang ibu-ibu kan udah tahu ya bedanya ya. Jadi sini itu urusannya yang kayak uang ya, yang 1+1=2. Kalau sini itu yang bersifat proses warna, gambar, yang enak-enak, yang baca komik, main game. Nah, jadi anak-anak yang malas belajar itu biasa kan suka main game. Kenapa mereka begitu? Karena anak-anak ini dominannya otak kanan. Di otak kanan kita ini, jika anak-anak itu dominan dengan otak kanan, maka di sekolah dia akan terlihat sebagai anak bodoh. Sebenarnya dia itu anak jenius. Nah, anak-anak dominan otak kanan ini akan terlihat ketika disuruh belajar, menghafal ya, mereka itu nggak bersemangat. Kenapa? Karena mereka itu, karena dominan otak kanan, ketika mereka menggunakan otak kiri, mereka tidak suka. Jadi mereka menjauhi proses belajar itu. Sedangkan kalau anak-anak otak kiri itu biasanya itu yang ranking 1-10 itu anak otak kiri. Nah, anak-anak ini dia lebih beda lagi. Dia itu suka matematika, suka berhitung, ya suka menghafal. Nah, jadi sangat mudah di sekolah. Buat dia itu gampang. Sedangkan otak kanan itu aduh susah, nggak mau lagi kayak gini. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa buat anak-anak yang malas belajar ini menjadi mau belajar? Nah, jawabannya itu sangat mudah. Anak-anak ini hanya kekurangan satu hal. Ketika mereka belajar, yang aktif itu kan otak kiri, sedangkan mereka dominannya otak kanan. Nah, kita harus menjalankan otak kanannya. Ya, bagaimana kita menjalankan otak kanannya? Kita memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh otak kanan ini supaya mereka bisa bekerja. Nah, otak kanan itu memproses gambar. Jadi ketika anak akan belajar, anggap dia akan menghafal, dia melihat tulisan yang banyak. Bisa dia melihat tulisan yang banyak seperti ini, otak kanannya itu bosen. Nah, dia kan nggak mau belajar. Supaya dia bisa menghafal menggunakan otak kanannya, dia membuat gambar atau sketsa dari apa yang sedang dia pelajari. Jadi, misalkan dia itu lagi belajar nelayan pergi ke laut dengan berlayar. Nah, dia bisa menggambar kapal, lalu menggambar seorang nelayan sedang memancing di laut. Nah, dengan begini, otak kanannya akan berjalan untuk merekam informasi yang sedang dia pelajari. Dan itu akan terasa lebih mudah untuk si anak itu. Nah, akhirnya dia akan lebih berprestasi di sekolah. Karena dia dominan otak kanan, maka kita gunakan otak kanannya supaya dia bisa menghafal lebih mudah. Setelah itu, bagaimana kita bisa menggunakan otak kanan lagi? Kita bisa menggunakan ketika mereka belajar. Biasa anak-anak ini nggak bisa diem, ya. Biasa anak-anak dominan otak kanan itu suka bergerak, ya, suka goyang-goyang. Jadi ketika dia belajar, kita bisa juga suruh dia berdiri, suruh dia berputar-putar, belajar, menghafal. Dengan begini, otak kiri dan otak kanannya akan selaras. Nah, dia akan belajar. Kabar baiknya lagi, otak kanan itu ketika menyimpan informasi,
dia itu menyimpan informasi dalam jangka panjang. Ya, coba saya beri contoh. Misalnya ibu sekarang saya suruh ibu ambil sebuah buku ya, buku PPKN. Saya suruh ibu baca 5 bab, ya, 5 bab. Saya kasih ibu 1 hari baca. Besok ibu ketemu saya tanya ibu, Bu, ceritakan saya dari bab 1 sampai bab 5 ibu pelajari apa aja. Paling ibu yang bisa ingat berapa persen? Paling 5%. 5%. Bener nggak, Bu? Bener kan? Kenapa begitu? Karena ibu prosesnya pakai otak kiri. Otak kiri adalah penyimpanan data dalam jangka pendek. Makanya itu anak-anak cepat lupa. Makanya kalau ibu dengar, kenapa ya anak saya menghafal itu cepat lupa ya? Karena mereka menggunakan otak kiri. Nah, sekarang hari kedua, Bu. Saya suruh ibu ambil satu buku novel setebal ini, ya, buku novel atau buku komik setebal ini. Saya kasih ibu baca. Besok kita ketemu. Besok kita ketemu lagi. Sekarang saya tanya ibu, Bu, ceritakan saya. Ibu kemarin baca apanya? Nah, ibu cerita saya, oh jadi kemarin saya baca seorang bibi ketemu dengan seorang petani, lalu mereka menikah. Mereka menikah di sebuah gereja yang terletak di Roma. Di gereja itu ternyata ada 400.000 orang dan ruangannya megah. Lalu saya tanya, kenapa ibu bisa ingat semua ini? Ibu bilang, saya nggak tahu kok saya bisa ingat. Karena ibu menggunakan otak kanan. Ketika kita sedang membaca novel itu, kita sedang menciptakan gambar di dalam pikiran kita. Ketika itu berlangsung, otak kanan kita sedang berjalan. Nah, otak kanan kita itu merekam informasi ini. Dan itu, informasi itu bisa disimpan lebih jangka panjang daripada otak kiri. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang dominan otak kanan itu sebenarnya sangat beruntung. Anak-anak ini suatu hari itu kelak mereka akan menjadi seorang pemimpin, ya, karena mereka itu suka berimajinasi, mereka suka berkreasi, mereka bukan pengikut, ya. Jadi mereka akan menciptakan sebuah perusahaan, sebuah lapangan kerja, dan orang-orang yang dominan otak kiri akan bekerja kepada mereka. Contohnya seorang akuntan, ya, dia akan bekerja kepada seorang business owner. Kebanyakan business owner itu adalah otak kanan, karena otak kanan itu adalah orang yang suka berkreasi, orang yang kreatif, tidak bisa diam, dan suka mengambil risiko dan suka berkhayal. Suatu hari saya akan punya perusahaan desain sendiri, suatu hari saya akan mempunyai ini. Karena kalau Anda lihat tokoh-tokoh di dunia ini, di dunia kita, seperti Bill Gates, ya, Mark Zuckerberg buat Facebook, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, dan masih banyak lagi. Mereka itu semua dominan otak kanan. Jadi kalau hari ini ibu lihat anak ibu itu yang nggak bisa diem, nggak suka belajar, nggak suka menghafal, itu bukan berarti dia bodoh. Itu justru dia jenius. Hanya saja sekolah tidak memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan kejeniusannya. Oleh karena itu saya rangkum lagi, supaya anak-anak dominan otak kanan ini bisa belajar dengan baik dan menyenangkan. Caranya sangat mudah. Aktifkan otak kanan. Cara aktifinnya gimana, Pak? Cara aktifinnya menggunakan gambar. Ketika dia menghafal, suruh dia berimajinasi. Ketika dia menghafal, suruh dia membuat gambar, coret-coret sketsa gambar itu. Ketika dia menghafal, bergerak. Ketika dia menghafal, dia bisa menstabilo hafalannya, karena stabilo itu berwarna. Jadi otak kanan kita terangsang. Terangsang akhirnya berjalan dan membantu dia untuk menghafal. Dan saya jamin, jika ibu hanya melakukan beberapa langkah ini saja, prestasi di sekolah akan naik. Mungkin ibu bilang, ya tapi dia dari dulu tuh saya udah bilang ke dia nggak mau belajar. Maka itu, berikanlah dia teknik baru ini. Jika dia terpancing dan dia suka, nah dia akan belajar. Ketika dia belajar, kalau dia dapat nilai bagus, dia akan pamer ke temennya. Ketika dia pamer ke temennya bilang, wah lu sekarang udah bisa dapat nilai bagus ya, kok bisa gitu? Dia merasakan suatu kebanggaan. Nah, kita harap dia terpancing dan akhirnya termotivasi, mempunyai semangat untuk belajar, dan akhirnya selalu berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Nama saya Edwin, terima kasih luangkan waktu untuk melihat video ini. Terima kasih.